Okay, bro. It has been recorded, man. Okay. Oke, statistik inferensial. Oke, kita berbicara tentang statistik. Mana nih? Sebentar. Saya ulangi deh. Yes. Saya harus bisa coret-coret. Oke, good. Statistik inferensial. Oke, apa itu statistik inferensial? Ya. Statistik adalah mempelajari fenomena keacakan. Kita sudah berbicara tentang variabel acak. Nah, kita akan lebih advance lagi ya. Inferensial berarti apa? Inferensial itu pewarisan ya, atau turunan lah, inferennya, turunannya begitu. Kalau statistik adalah berbicara tentang tadi apa? Variabel acak dari sebuah populasi, variabel acak dari sebuah sampel. Dari sebuah sampel, iya. Statistiknya gimana sih? Sebenarnya kita kalau ada yang bertanya statistiknya gimana, data yang terkena COVID statistiknya gimana? Wah, statistiknya berarti adalah data sampelnya bagaimana, karakteristik data sampelnya. Inferensial berarti menurunkan ya, atau penurunan. Penurunan apa? Ya, ada informasi apa dari sampel tersebut? Nah, ada informasi apa? Misal informasi yang disebut informasi ini apa ya? Misal rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian modusnya, apa nilai yang banyak muncul ya, terus mediannya begitu, nilai tengahnya berapa begitu. Itu contoh informasi yang inferensial, artinya yang diturunkan. Diturunkan dari mana? Dari populasi. Jadi gini, misalkan, ini kita lihat gambar ya. Ini adalah sebuah data, katakanlah jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia, maka disebut dengan populasi penduduk Indonesia. Iya. Nah, populasi ini kita ingin mencari informasi. Informasi apa sih yang ada di populasi Indonesia? Misalkan apa nih? Pendapatan per kapita. Berapa saat ini pendapatan per kapita masyarakat Indonesia? Ada yang tahu berapa? Ya, sekitar 4.000 dolar. Ya. 4.000 USD. Pendapatan per kapita 4.000 dolar itu setara ya berapa ya? Kalau $1 15.000 berarti sekitar 60 juta per tahun. Rata-ratanya ya. Jadi 60 juta kalau dibagi 12 ya berarti berapa? 5 juta ya. 5 juta. Ya kan? 5 kali 12 itu sekitar 60 juta. 5 juta. Artinya rata-rata pendapatan penduduk Indonesia per bulan itu 5 juta.
Kalau Anda kelak lulus, ya lulus mungkin udah berubah lagi ya pendapatannya. Tapi kalau saat ini ada orang yang dibayar misalkan di bawah 5 juta per bulan, berarti dia di bawah pendapatan per kapita. Berarti 1 tahun kan nggak mungkin 60 juta gitu. Oke. Nah, itu berarti pendapatan rata-rata ada. Jadi informasi apa yang dipopulasi? Yakni informasi pendapatan per kapita rata-rata masyarakat Indonesia di sini. Jadi saya tuliskan menjadi rata-rata kan pendapatan per kapita mu X besar. Nah, X besar mu X ya. Kemudian informasi ini kita ingin tahu nih informasi ini, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, kita ingin ngecek begitulah. Bener nggak sih begitu kan? Bener nggak sih gitu kan? Informasi itu, maka bagaimana caranya? Pertama adalah dengan mendata seluruh masyarakat Indonesia, ditanyain satu-satu. Datang ke rumah si A, ditanyain, hey, Anda 1 bulan gajinya berapa? 1 tahun gajinya berapa? Oh, saya 30 juta. Oh, oke, ditulis. Kemudian datang ke rumahnya si C, ditanya pendapatan per bulannya berapa. Oh, si C 120 juta per tahun. Nah, oke, kita data. Nah, tapi tentu akan sangat membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak untuk mengetahui data rata-rata ini pada seluruh Indonesia ya, karena seluruh rakyat Indonesia berjumlah 260 juta. Anda akan mendata tuh ya satu orang ya. Nah, tentu akan membutuhkan biaya, waktu, sumber daya yang sangat besar. Iya, oke. Loh, terus gimana dong? Kalau saya nggak punya waktu sebanyak itu, saya tidak punya waktu punya uang untuk membiayai sensus tersebut. Caranya gimana? Ya sudahlah, kalau gitu kita melakukan sampling. Nah, maka diambillah data N, sejumlah N, tentu N ini lebih kecil ya, sangat lebih kecil ya. Sangat lebih kecil ya dari populasi, data populasi. Menentukan, mensampling, mengambil beberapa data saja. Nah, misalkan Anda mensampling sejumlah 100 orang, N sama dengan 100 orang. Anda kemudian menanyai satu-satu ke 100 orang ini. Gaji Anda setahun berapa? Si A, B, C, D sampai dengan orang yang ke-100. Misal orang yang ke-1 sampai 100. Misalkan orang yang pertama gajinya 1 tahun ada 40 juta. 40 juta ya. Yang kedua ada 300 juta. Yang seterusnya yang ke-100 misal ini adalah 1M ya, 1M. Kemudian Anda rata-rata. Di sini saya sebut sebagai X topi. Ternyata rata-ratanya di sini ini ekuivalen dengan 60 juta ya. Nah, ternyata di sini kita peroleh 55. Yes.
55. Oke, oke. Ternyata hasil sampling 55. Pertanyaan berikutnya adalah hasil sampling ini valid atau enggak? Nah, dapat dipercaya atau enggak? Valid atau enggak? Dapat dipercaya atau enggak? Hasil 55 begitu. Jawabannya adalah kalau jawaban yes or no ya berarti ya valid atau tidak, kan? Yes or no begitu. Tapi ini kita bisa ukur dengan derajat keyakinan. Oh, saya dengan data yang saya miliki, dengan data sampling yang saya miliki, saya peroleh bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia adalah 55 juta per tahun. Dengan tingkat keyakinan ya 95% lah. Saya yakin data ini 95% dapat dipercaya. Adapun yang 5% ya itu error-errornya lah begitu. Kira-kira seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Nah, kaitannya dengan statistik inferensial, kita lihat ini adalah informasi statistik. Contoh informasi statistik. Informasi rata-rata pendapatan per kapita yang diperoleh dari proses sampling. Yes, begitu. Oke. Diturunkan ya karena nilai statistiknya ini kita akan gunakan untuk menggambarkan populasi. Makanya di sini ada inferen. Kita akan gunakan untuk menginfer, artinya untuk menggambarkan populasinya gitu. Artinya dengan sampling ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia itu lebih kurang atau kira-kira 55 juta dengan kepercayaan 95%. Misalkan begitu. Tentu nilai 95% ini akan kita bisa tentukan, tapi ini contohnya. Artinya kita bisa menentukan dua hal ini. Estimasi rata-ratanya dan tingkat kepercayaannya. Begitu. Begitu. Oke, jadi poin pertama sudah clear. Poin kedua clear. Poin ketiga, dengan sampling diharapkan informasi statistik dari populasi dapat diperoleh atau diturunkan, can be inferred. Ya, Statistik inferensial yang lebih formal lagi, definisinya adalah sebuah metode untuk memperoleh informasi populasi dari sejumlah sampel yang diukur dengan derajat keyakinan. Iya. Sejumlah sampel ini berarti N-nya, keyakinannya nanti kita menggunakan alfa berapa persen tingkat keyakinannya, ya. Dari informasi populasi. Begitu. Yes. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut recording. Oke.
Pembahasan berikutnya adalah perbedaan antara sample mean dan expected value. Oke. Jadi kalau balik lagi kepada gambar ini, ini misalkan ini adalah distribusi populasinya, ini adalah distribusi sampelnya. Iya. Kalau kita mengambil rata-rata di sini disebut expected value. Simbolnya adalah X seperti ini. Kalau rata-rata di sini disebutnya sebagai sampel mean. Rata-rata aja, begitu. Ya. Apa ya? Secara ini ya sebenarnya sama aja rata-rata gitu, rata-rata. Informasinya sama antara di populasi maupun di sampel, tapi istilahnya saja lah gitu. Istilahnya saja berbeda. Ini disebut dengan expected value atau rata-rata populasi. Adapun rata-rata dari sampel disebut sampel mean. Rata-rata sampel sebenarnya itu. Nah, yang penting adalah notasinya ya. Notasinya ini seperti ini. Dan cara menghitungnya, kalau rata-rata ya sebenarnya sama dengan dari jumlah sampel yang kita peroleh ya, ditambahkan ya sampel pertama, sampel kedua dan seterusnya dibagi dengan nominal sampel yang kita ini. Makanya ini akan ekivalen dengan ini. Ini ekspresinya seperti ini ya. Kemudian expected value ya sebenarnya rata-rata juga, ya rata-rata juga, rata-rata tapi dari populasi, begitu. Kemudian varian, ya ini varian sama definisinya varian dari sampel dan varian dari populasi. Cuma varian dari populasi hubungannya ini adalah varian dari sampel, varian sampel, dan ini adalah jumlah sampelnya. Ini adalah varian dari populasi. Jadi varian populasi bisa kita lihat dari varian dari sampel ya dibagi dengan jumlah sampelnya. Kira-kira seperti itu. Sebagai contoh ini di tabel. Nah, tabel ini cara ngitungnya gimana sih gitu kan? Atau hubungannya begitu. Kita lihat. Misal kita ingin melakukan pengukuran rata-rata temperatur atau temperatur pada siang hari jam 12 siang ya. Misalkan nih. Aturannya seperti itu. Nah, Anda dalam satu hari misalkan Anda mengambil data sebanyak 3 lah, misalkan N-nya ini 3. 3 artinya Anda menggunakan 3 termometer yang berbeda ya. Anda mempunyai 3 termometer, kemudian Anda mengukur pada hari yang sama, waktu yang sama. Diperolehlah nilai, misal dari termometer pertama nilainya X1, dari termometer kedua X2, dari termometer ketiga X3 misalkan. Kemudian dari nilai-nilai termometer itu Anda rata-ratakan. Nah, termometer 1, 2, dan ketiga dibagi 3. Maka diperoleh rata-rata temperatur hari ini ya jam 12 malam berdasarkan 3 termometer adalah misalkan nilainya adalah M1N misalkan. Hari kedua Anda melakukan juga dengan 3 termometer. Maka Anda memperoleh rata-rata hari kedua.
dan seterusnya, sampai berapa hari Anda mengambilnya. Nah, ini Anda peroleh, Anda akan peroleh expected value. Jadi expected value merupakan apa? Merupakan ya rata-rata populasi, iya rata-rata populasi. Rata-rata populasi ini secara teori ya, secara teori bisa diperoleh apabila sampelnya banyak. Ini. Dibagi N nih, N berarti di sini 3 kali berapa hari yang Anda gunakan gitu. N adalah berarti sejumlah ada 3 temperatur dikali sejumlah misalkan sejumlah harinya yang Anda gunakan. Dikali 3, ini banyak sekali ya datanya. Makanya message-nya apa? Artinya apa? Ketika kita memperoleh data sampel yang banyak, itu semakin baik. Begitu. Semakin banyak data sampelnya, maka akan semakin merepresentasikan populasi. Sebagai contoh di sini, N sama dengan 100 misalkan. Misalkan Anda semakin banyak menggunakan sampelnya, berarti kan areanya menjadi semakin besar. Iya. Semakin besar lagi, ya semakin besar. Bahkan mendekati nilai populasinya. Nah, semakin besar sampelnya, maka informasi yang diperoleh dari sampel akan semakin identik dengan informasi yang ada di populasi. Gampangannya ketika N-nya makin besar, ya, makin tak hingga, maka MN-nya ini akan semakin mendekati expected value. Begitu. Ini akan semakin mendekati expected value. Ya, itu logik saja sih. Ya. Anda ingin mengetahui pendapatan per kapita orang Indonesia yang jumlah populasinya 260 juta. Kemudian Anda melakukan sampling terhadap 250 juta. Ya, tentu akan mendekati rata-rata realnya. Iya. Begitu. Nah, semakin mendekati rata-rata realnya, artinya selisihnya begitu kan? Selisih MN ya. MN dikurangi expected value ini kan semakin kecil kan, ya. Selisihnya akan semakin kecil, iya. Selisihnya semakin kecil, maka ya berarti akan mendekati informasi yang ada di populasi. Berarti semakin meyakinkan begitu. Semakin besar, oleh karena itu kesimpulan berikutnya adalah semakin besar sampelnya, informasi yang akan diperoleh pun semakin meyakinkan. Kira-kira seperti itu. Iya, yes. Oke. Oke, ada. Kita lanjutkan, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ini ya masih membahas tentang sample mean dan expected value. Tadi kita sudah mengilustrasikan ketika sampelnya semakin besar, getting bigger, gitu. Maka kita bisa tuliskan secara matematis, misalkan ketika sampel semakin tak hingga, semakin banyak, begitu. Ya, ketika sampel semakin banyak, maka rata-rata dari sampelnya ini juga akan mendekati rata-rata dari populasi atau sama dengan
expected value. Semakin banyak sampel yang diambil, maka sampel akan mendekati populasi, sehingga rata-rata sampel akan semakin mendekati rata-rata populasi. Begitu. Ya. Adapun variansnya bagaimana variansnya? Variansnya ketika N-nya makin besar, variansnya menjadi 0. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa. Kita lihat nih. Nah, ini. Jadi saya tulis ulang bahwa varians ini varians dari sampel itu berarti X ya. Varians dari X itu sama dengan varian dari apa? Varian dari populasinya, ya. Pokok dari populasi. Varian dari kok saya bingung. Nah, ini. Kita lihat bahwa varians dari sampelnya, ini varian dari sampel. Oh, berarti ini varian dari varian X. Oh ya. Ini varian dari sampelnya, ini adalah varian populasinya dibagi dengan N. Begitu ya. Ini varian sampelnya, ini adalah varian populasi dibagi dengan N-nya. Oleh karena itu, ketika N-nya makin besar, sampelnya makin besar, maka varian sampelnya ini menjadi semakin kecil kan? Semakin kecil pada titik tertentu mendekati 0. Begitu. Pada sampel tertentu akan mendekati 0. Semakin banyak sampelnya, maka varians dari sampelnya akan 0. Begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ilustrasinya gimana kalau dalam sebuah grafik distribusi? Nah, sebagai contoh ini misalkan populasi normal ya. Populasi normal di mana mu-nya ini expected value-nya di titik ini. Sudah saya rekam kan? Oke. Di titik ini karena normal berarti dia rata-ratanya mempunyai probabilitas paling tinggi di sini. Mempunyai densitas paling tinggi di sini. Oke. Ini yang biru ya berarti ya, yang biru ini adalah distribusi populasi. Ya, berarti distribusi PX ya, PX ya. Distribusi populasinya seperti ini. Mempunyai rata-rata atau expect value atau rata-rata mu-nya itu ini. X di titik ini dan standar deviasi. Standar deviasi X. Di sini tidak disebutkan, tapi saya wakilkan dengan sigma X saja lah begitu. Ini adalah miliknya populasi ya. Ini populasi. Yang biru. Oke. Grafiknya yang biru. Nah, yang orange dan yang hijau ini apa? Yang orange dan yang hijau ini adalah representasi distribusi dari sampel. Ya. Misalkan si Joko melakukan sampling juga, ya, melakukan sampling, tapi datanya beda. N-nya si Joko ini misalkan si 100 begitu, ya, samplingnya cuma 100. Nah, ini yang hijau ini punyanya si Joni. Nah, Joni samplingnya mungkin dia 200. Nah, begitu. Hasilnya bentuk distribusinya si Joko ini di sebelah
kiri, dia lebih kiri puncaknya dari yang distribusi populasinya, ini distribusi sampelnya, dan yang hijau ini distribusi sampelnya si Joni. Oke? Kenapa Waliullah mau tanya? Wafiyullah? Oh, enggak. Oke. Ada hubungannya enggak dengan jumlah sampel ini 100 dan 200 terhadap posisi-posisi ini? Tidak ada hubungannya. Ini contoh saja. Message yang ingin saya sampaikan adalah sampling, distribusi sampling Anda boleh jadi dia berada di sebelah kiri ataupun bisa di sebelah kanan. Ataupun bentuknya mungkin lebih landai, lebih kecil seperti ini. Ataupun di pas, misalkan di tengah-tengah, rata-ratanya sama, tapi mungkin lebih tinggi seperti ini. Gitu. Ini adalah kemungkinan pola distribusi sampling. Paham ya? Oke. Jadi ketika N-nya banyak, maka M-nya ini akan mendekati expected value. Mendekati expected value artinya ketika M-nya banyak, tengah-tengahnya ini nanti akan sama dengan di sini. Iya. Akan sama. Distribusinya akan sama. Kalau N-nya banyak, gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau N-nya sedikit, ya N-nya sedikit, kecenderungan untuk dia pada posisi di sini, ini semakin kecil, ya. Oh, boleh jadi seperti ini, begitu. Kalau N-nya terlalu kecil. Tapi kita tidak bisa memprediksi apakah dia sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Berdasarkan hasil sampel kita tidak bisa memprediksi. Karena acak. Yang bisa kita prediksi adalah ketika N-nya banyak, dia akan menuju ke arah yang sini. Ya. Seperti itu kira-kira. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, problem berikutnya adalah yang tadi, bagaimana kita mengestimasi parameter-parameter dari distribusi ini. Parameter-parameter distribusi adalah, ya ini ada informasi tentang rata-rata, standar deviasi, ataupun sebuah titik ya, sebuah titik di sini. Estimation point ya namanya. Nah, jadi masuk ke subtopik berikutnya adalah estimasi parameter. Jadi memperkirakan, mengestimasikan sebuah parameter. Parameternya apa? Parameternya apakah dia berupa rata-rata atau berupa varian? Iya. Oke. Kemudian berdasarkan jumlah datanya, ada dua jenis, estimasi poin atau estimasi interval. Oh, ini apa bedanya? Ya, gini. Estimasi poin berarti kita ingin mengestimasikan, contoh estimasi poin adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Rata-rata kan pasti ya. Ini expected value-nya di sini rata-rata X-nya. Kita ingin mengestimasikan ini dengan melakukan sampling gitu.
Misalkan ini sampling kita bentuk distribusinya seperti ini, berarti kan rata-ratanya di sini, M-nya, MX-nya. Kita ingin mengestimasi ini, bagaimana? Berarti ini yang disebut dengan estimasi poin. Adapun estimasi interval ya kita memperkirakan kira-kira range, berarti kan range itu si rata-ratanya akan jatuh di area yang mana. Misalkan di sini ada poin EX plus sigma lah begitu ya, jangan sigma, plus A. Berarti di sini A, di sini misalkan B ya. Misal min, berarti min ya, sorry, lihat aja deh. Di posisi ini berarti adalah EX kurang dari A, dan di titik ini adalah EX plus B. Ini rentangnya antara sini, begitu. Ya, saya yakin bahwa rata-rata sampelnya adalah dari titik A ke B, misalkan begitu. Ini contoh, itu mengatakan, artinya mengungkapkan informasi tentang populasi. Gitu, ya. Ada pertanyaan, silakan kalau ada. Oke, itu estimasi parameter. Lanjut. Lebih dalam lagi, estimasi poin ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ke estimasi poin. Yang pertama adalah mengestimasi expected value. Artinya kita ingin mengestimasi rata-rata populasi. Tadi kasusnya misalkan kita ingin mengetahui pendapatan per kapita populasi penduduk Indonesia. Cara yang cepat atau yang reliable itu dengan sampling. Berarti kita dengan sampling kita ingin mengestimasi pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Gimana caranya? Ya tadi lakukan sampling adalah melakukan rata-rata kan, X nih. XN ya di sini. Ini akan sama dengan atau mendekati rata-rata populasi ya jika N-nya ini besar. Besar ini tentu harus ada panduannya dong. Besar ini dinyatakan N-nya berapa? Nah, pertanyaan berikutnya adalah itu kan. Kita mencari jumlah N. Mencari jumlah N. Oke. Nah, bagaimana cara mencari jumlah N? Nah, apa yang menjadi acuan untuk mencari jumlah N? Yang menjadi acuan adalah errornya kan, error estimasi. Jadi kan dari rata-rata, kalau ingin mencapai rata-rata populasi, rata-rata sampel menjadi apa? Ingin mirip ya, mengestimasi rata-rata ini kan mendekati kan artinya tidak sama, hanya mendekati. Berarti di sini ada selisih kan? Ada selisih. Oleh karena itu selisih antara rata-rata apa? Rata-rata sampel dan rata-rata populasi itu disebut dengan error estimasi. Maka error estimasi dirumuskan adalah selisih nih. Selisih antara MX dan EX dikuadratkan. Iya. Selisih dari ini. Nah, ketika
Anda atau ketika kita mempunyai sampel yang sangat banyak, maka kita bisa menghitungnya kan, menghitung rata-rata dari selisih ini dikuadratkan ya. Makanya di sini ada expected value juga, ada expected value dari error dari sampel yang kita peroleh. Ini kebetulan, bukan kebetulan ya, ekspresi matematis ini itu sama dengan varians. Oke. Varian sampel ini adalah varian dari sampel ini ya. Oleh karena itu, sebagian buku atau sebagian orang menyatakan bahwa varian dari sampel ini juga disebut sebagai standar error. Error ya. Orang menyebutnya standar error. Begitu. Mengukur errornya. Mengukur errornya. Jadi selisih antara standar populasi dan rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Sebagus mana sih rata-rata sampel kita? Jadi semakin, misalkan nih kita sudah melakukan sampling, kita memperoleh rata-rata sampelnya adalah MX. Kemudian diperoleh standar atau variansnya ini misalkan 1 begitu. Oh, berarti errornya ini adalah sebesar 1 gitu kira-kira ya. Errornya sebesar 1. Menunjukkan apa sih selisih ya. Selisih standar deviasi terhadap selisih antara rata-rata error, rata-rata sampel terhadap rata-rata populasinya. Begitu. Yes. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang kedua adalah estimasi varian. Tadi kita sudah mencoba estimasi rata-rata dari populasi. Kita ingin mencari varians dari populasi. Oke. Mencari R, katakanlah R ya. R ini adalah varians dari populasi. Secara formulasi ya, varian dari populasi adalah rata-rata dari, ini adalah anggota populasinya X, setiap anggota populasi dikurangi dengan mu X. Mu X ini adalah rata-rata populasi, atau ini sama dengan expected value. Kita break azan dulu ya, mungkin 5 menit, nanti kita lanjutkan lagi sebentar ya. Sorry. Oke. Secara formula menghitung varians dari populasi, saya ulangi, adalah varians populasi sama dengan selisih dari setiap elemen di populasi dikurangi dengan rata-rata populasinya dikuadratkan. Oke, kemudian dirata-ratakan sehingga kita dapat variasi populasi. Sehingga dari sini ada 2 kondisi nih. Yang kondisi pertama, apabila rata-rata populasinya diketahui. Yang kedua, apabila rata-rata populasinya tidak diketahui. Untuk kasus pertama, rata-rata populasi
rata-rata populasinya diketahui, maka mencari varians dari populasinya adalah ini sama dengan ini diketahui berapa misalkan. Diketahui saya contohkan diketahui misal rata-ratanya adalah rata-rata populasinya adalah 0. Ini contoh kasusnya apa? Noise. Noise itu rata-ratanya 0. Oke, rata-ratanya 0. Oleh karena itu kalau kita masukkan 0 kan jadi tinggal EX kuadrat ya kan? EX kuadrat. Nah, EX kuadrat maka menghitung rata-ratanya ini kita bisa peroleh dari ini kan rata-rata ya, berarti kan seper N, seper jumlah sampelnya. Seper jumlah sampelnya kemudian merupakan penjumlahan kuadrat dari tiap-tiap nilai sampel yang diperoleh. Iya. X1, X2, X3 dan seterusnya dikuadratkan, ditambahkan kemudian dibagi. Nah, ini adalah mengestimasi varians populasi. Oke. Untuk mu-nya tidak sama dengan 0, tapi tetap diketahui M seperti ini, ya tinggal kita substitusikan bahwa ini rata-rata ini kita ambil dari sini, ini X adalah nilai dari kita yang kita sampling, ya begitu. Kemudian kita jumlahkan sejumlah sampelnya, kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya di sini M. Maka kita peroleh estimasi dari varians. Nah, untuk kasus kedua, ketika rata-rata populasinya tidak diketahui, maka kita tidak bisa mencari atau kita tidak bisa mengestimasikan variansnya, varians populasinya kita tidak bisa. Kita hanya bisa mengestimasikan rata-ratanya saja. Iya. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai poin ini. Berarti sampai halaman 6. Waduh, baru halaman 6 nih. Oke. Sampai halaman 6. Oke, saya tulis. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silahkan. Yes, ya. Mana ada pertanyaan? Enggak? Oh, enggak ada. Oke. Oke, saya tunggu barang 1 menit kali ya. Kalau ada pertanyaan. Yes.